Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para jamaah sekalian, pagi ini kita akan lanjutkan ya materi kajian yang lalu. Ini jadwalnya masih ditukar lagi ya Pak ya, hari ini ya, nggak apa-apa. Kita telah membahas yang lalu mengenai wazifatur rasul, tugas-tugas rasul. Kita bahas ini dalam rangka memahami makna dari syahadat kita, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikatan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ikatan risalah, bukan ikatan darah, bukan ikatan yang lain ya. Karena memang itulah ikatan yang sesungguhnya, ikatan yang menyebabkan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam kelompok orang-orang muslim, mukmin, muttaqin. Itulah mengapa ya, syahadat kita harus dua, bukan hanya asyhadu an la ilaha illallah, tapi juga wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Memahami apa itu rasul menjadi penting dalam melaksanakan tuntutan dari dua kalimat syahadat ya. Jadi dua kalimat syahadat itu bukan sekedar ucapan, bukan sekedar zikir, tetapi dia adalah sumpah, dia adalah janji yang kita ucapkan sebagai bukti bahwa kita adalah orang-orang yang telah memilih Islam sebagai jalan hidup kita. Karena dia adalah janji dan sumpah, maka yang dituntut adalah pelaksanaan dari janji dan sumpah tersebut. Ini mirip seperti orang yang menikah ya. Akad nikah itu kan, ijab qabul itu adalah sebuah janji, sebuah sumpah yang kemudian dituntut ya, sejak dia mengucap itu ya, dituntut untuk melaksanakan apa yang dia ucapkan. Emang enteng ucapannya, kelihatannya ringan, tapi itu akan merubah semua hukum gitu ya. Yang tadinya haram jadi halal misalnya. Begitu juga dua kalimat syahadat ya. Ya kalau akad nikah itu kan yang tadinya nggak punya tanggung jawab jadi punya tanggung jawab. Yang tadinya, jadi hati-hati ya. Jadi itu bukan sekedar ucapan ya. Itu adalah suatu yang sangat sakral, sangat penting ya, yang memiliki tuntutan dari apa yang diucapkan. Dua kalimat syahadat itu jauh lebih penting lagi dari itu ya, karena ini membuat kita menjadi berbeda di mata Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, menyebabkan Allah akan menempatkan kita di surganya ya, apabila kita konsekuen dengan dua kalimat syahadat tersebut. Nah, bagaimana supaya kita konsekuen ya? Tidak lain tidak bukan kita harus melaksanakan tuntutan dari dua kalimat syahadat itu. Bagaimana kita melaksanakan tuntutannya? Ya kita harus paham dulu ya, apa makna dua kalimat syahadat itu dan apa tuntutan yang muncul dari sana. Ketika kita membahas tentang la ilaha illallah, kita tahu bahwa Allah menuntut kita untuk menyingkirkan semua ilah-ilah lain dan hanya menetapkan Allah dalam kehidupan kita ya. Kita harus tahu apa itu ilah-ilah selain Allah supaya kita bisa menyingkirkan semua itu dan kemudian hanya menjadikan Allah sebagai ilah dalam hidup kita. Begitu juga ketika kita bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita harus mengenal siapa itu Nabi Muhammad yang kita ucapkan dalam syahadat tersebut ya. Jadi lucu kalau ada orang Islam tidak mengenal nabinya. Hanya sekedar tahu. Ya, malah dia lebih mengenal orang lain, malah dia lebih mengenal presidennya misalnya. Nggak ditanya itu di akhirat siapa presiden kita, nggak ditanya sama sekali ya. Yang ditanya itu adalah nabi kita, kenal nggak kita? Bagaimana kita mau mendapat syafaat dari beliau kalau kita tidak mengenal beliau ya?
Tapi bagaimana mengenal beliau padahal kita hidup lebih dari 1400 tahun setelah beliau wafat. Berjarak cukup jauh. Beliau lahir di Mekah, wafat di Madinah, sementara kita tinggal di Renijaya. Ya, Pak ya. Jadi gimana kita bisa mengenal? Ya tentu saja melalui hadis-hadis dan juga melalui buku-buku semacam sirah nabawiyah ya, tentang peri kehidupan Nabi. Jangankan kita orang Islam, saya punya juga di rumah itu buku tentang Nabi Muhammad SAW yang dikarang oleh orang kafir, orang non muslim, orang Kristen, orang barat ya, yang mengarang. Jadi kan lucu kalau mereka yang orang bukan Islam saja memahami tentang Nabi kita, sementara kita yang orang Islam malah kurang memahaminya ya. Jadi dalam Al-Quran bahkan disebut orang-orang ahlul kitab itu mengenal Nabi Muhammad SAW, lebih mengenalnya ketimbang anak kandungnya sendiri. Nah coba lihat itu ya. Jadi mereka tahu Nabi Muhammad itu lebih daripada mereka mengenal anak kandungnya sendiri ya. Karena dalam kitab yang mereka pegang itu begitu jelas tentang Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian setelah kita memahami, jadi ini sekali lagi penting ya di rumah kita untuk punya buku sirah nabawiyah. Penting bagi orang tua mengajarkan tentang sirah nabawiyah itu pada anaknya. Tugas orang tua itu bukan hanya ngasih makan anak, bukan hanya ngasih pendidikan buat anak, bukan hanya ngasih baju buat anak. Tugas orang tua yang dituntut oleh Allah itu adalah mengenalkan Allah dan Rasulnya pada anaknya, gitu ya. Kalau bisa orang tua aja sendiri ya mengajarkan surat Al-Fatihah misalnya pada anaknya ya. Nggak apa-apa, saya udah kasih guru ngaji di Masjid Al-Hikmah. Ya boleh aja, cuma dalam banyak hal yang dituntut nanti kita di hadapan Allah supaya mengenalkan pada anak kita tentang Allah dan Rasulnya. Nah, bagaimana kita mau mengenalkan tentang Rasulullah kalau kita nggak memahaminya ya, kita sendiri belum mengenalnya ya, mustahil. Maka Bapak Ibu sekalian ya, makasih Pak, kita wajib ya mengenal Nabi Muhammad SAW karena itu tuntutan dari dua kalimat syahadat. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah ya, Muhammadan Rasulullah. Dalam surah Ali Imran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma Muhammadun illa rasul. Nabi Muhammad itu tidak lain tidak bukan melainkan dia hanyalah seorang rasul. Nah, apa itu rasul ya? Ini yang perlu kita paham. Kita telah membahas tentang ta'rif dari rasul ya. Rasul itu adalah utusan, berarti ada yang mengutus. Rasul itu adalah representasi dari yang mengutus. Seperti kalau presiden menempatkan duta besar di negara lain gitu ya. Maka duta besar itu adalah representasi dari presiden. Tidak mungkin duta besar itu mengeluarkan pernyataan dan lain-lain yang bertentangan dengan presidennya sendiri gitu. Tetapi jauh lebih ketat lagi daripada presiden dengan duta besarnya ya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam 6236 ayat Quran ini disebut dengan jelas, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada satupun huruf, kata, ayat dalam Al-Quran ini yang dikeluarkan oleh Rasulullah itu anil hawa, dari keinginannya. In huwa illa wahyun yuha, kecuali itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi semua yang kita terima hari ini, yang masih kita pegang hari ini, alhamdulillah ya. Bahkan di HP-HP sekarang semuanya sudah terinstall Al-Quran juga. Itu semuanya asli firman yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Dijaga sejak awal dan juga sejak turun pertama kali itu dijaga. Geger langit ini ketika turun wahyu pertama kali ya. Tadi saya baca surah Al-Jin ya dalam sholat tadi. Di surah Al-Jin itu surah 72 dalam Al-Quran itu ada pengakuan dari jin, wa anna lamasnas sama fawajadnaha muliat harasan syadidan wa syuhuban. Kami mencoba mengetahui informasi dari langit ya, menyentuh langit begitu ya. Kami dapati langit itu sekarang punya penjagaan yang begitu ketat
ya, sulit untuk ditembus. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. Kami dulu punya tempat nongkrong di langit, gitulah kalau bahasa terjemah bebasnya ya. Lis-sam', untuk mencuri dengar berita dari langit itu. Kami dulu punya tempat nongkrong di langit untuk mencuri informasi dari sana. Faman yastami'il an, siapa yang mencoba mendengar, mencuri dengar sekarang, yajid lahu syihaban rasadan. Dia akan mendapati panah api yang mengintainya. Jadi tidak mungkin lagi. Wa anna la nadri, dan karena itu kami tidak tahu. Asyarrun urida biman fil ard am arada bihim rabbuhum rasyada. Apakah Tuhan menghendaki azab bagi orang yang di bumi atau Tuhan menghendaki kebaikan bagi mereka? Nggak tahu gitu ya. Jadi kenapa ini terjadi? Dulu sebelum Quran diturunkan memang iya, karena informasi tentang jin ini kan goib ya, kita nggak tahu ya. Jangan percaya sama yang di film-film, di TV-TV itu omong kosong semua ya. Informasi dari Quran ini yang valid ya. Dan Quran menyebutkan dulu mereka punya tempat untuk mencuri berita dari langit. Semenjak pertama Al-Quran diturunkan ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, berubahlah semua konstelasi di langit ini ya. Sejak itu mereka tidak bisa lagi mencuri-curi dengar, sehingga bahkan mustahil ya untuk kemudian mencoba memahami Quran ini sejak diturunkan dari langit itu oleh para jin atau setan itu. Nah, jadi jelaslah ini adalah kitab yang terjaga sampai hari ini. Alhamdulillah, Quran ini adalah harta karun bagi umat Islam karena keasliannya. Beda dengan kitab-kitab lain yang sudah tercampur. Nah, para jamaah sekalian, tugas Nabi, tugas Rasul itu bukan cuma menerima lalu menyampaikan Quran begini ya, bukan cuma itu. Akan tetapi tentu saja seorang Rasul itu punya beberapa tugas ya. Di antaranya ya, yang telah kemarin kita bahas ya. Pertama, disebut dalam Al-Quran Rasul itu adalah basyiron, pemberi berita gembira ya. Masih ingat nggak yang lalu? Apa aja berita gembira yang disampaikan oleh Rasul? Udah lupa. Udah sebulan ya. Yang pertama ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengurusi kita semua. Nah, itu dulu ya. Jadi datangnya Rasul untuk memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala dengan benar pada kita, ya, dengan benar. Jadi kadang-kadang kita pikir kita sudah mengenal Allah, ternyata masih banyak kesalahan kita dalam mengenal Allah itu ya. Sama seperti orang kafir Quraisy 1400 tahun yang lalu bukan tidak mengenal Allah mereka. Mereka telah mengenal Allah juga. Mereka tahu Ka'bah itu yang ada di Mekah itu adalah Baitullah. Kalau ditanya siapa yang punya Ka'bah, mereka akan menjawab Allah gitu ya. Kalau ditanya siapa yang menurunkan hujan dari langit, mereka akan menjawab Allah. Tetapi mereka salah dalam memahami Allah. Misalnya dengan menganggap bahwa untuk bermohon kepada Allah itu butuh perantara. Dalam hal ini adalah berhala-berhala itu ya. Kalau mau minta rezeki berhala yang ini, kalau mau minta anak berhala yang ono gitu. Kalau mau minta apa lagi beda-beda ya. Dan sesajennya, sesajen kalau bahasa kita itu beda-beda juga, dan mereka bikin-bikin yang enggak begitu. Maka Rasulullah datang kemudian merubah dan membersihkan kekeliruan itu. Dalam surah Al-Baqarah misalnya diperintahkan Nabi kita itu menyatakan katakanlah ya Muhammad, apabila ada yang bertanya padamu tentang aku ya, apabila ada yang bertanya padamu tentang aku, fa inni qarib, bilang saja aku ini dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni, kalau ada yang bertanya padamu tentang aku, tentang Allah, fa inni qarib, bilang aku itu dekat. Nggak perlu teriak-teriak kalau bermohon pada Allah. Bisikan kita saja di dalam hati saja Allah tahu. Nah, gitu ya. Kalau saya nggak tahu ya, Pak Sam manggut-manggut saya nggak tahu pikirannya apa ya. Ada yang nunduk-nunduk saya juga nggak tahu pikirannya apa, ngantuk apa saya nggak tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Yang terlintas di kepala kita, bisikan hati kita, Allah tahu itu ya. Maka hati-hati kalau sholat lalu kemudian mikir yang lain-lain.
Itu Allah tahu itu, ya. Allah lihat semuanya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengijabah, aku akan memberikan permohonan atau doa atau permintaan bagi orang-orang yang berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, mudah-mudahan mereka di atas petunjuk. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu dirobah semua, nggak perlu berhala ya. Pak Syam kalau mau berdoa meminta pada Allah, nggak perlu lewat imam, nggak perlu lewat ustadz, nggak perlu lewat siapa-siapa, langsung saja kepada Allah. Tapi saya banyak dosanya, ya justru itu yang Allah tunggu. Ente banyak dosa ini, kapan mintanya pada Allah? Apa malah berputus asa, tambah jauh dari Allah? Malu ke masjid. Kenapa malu? Nggak usah pikirin orang ya. Kita ke masjid ini bukan karena orang, ya apa enggak? Apa gara-gara muadzin yang memanggil kita? Bukan. Apa gara-gara imam? Ya imam kadang ganti ya. Apa gara-gara DKM? Ya bukan juga ya. Kita datang ke masjid itu karena panggilan dari Allah. Ya siapapun imamnya kita ikut makmum, betul nggak? Nah begitu, jadi apalagi kalau Jumatan ya Allah yang memanggil itu langsung ya. Karena idza nudiya lis-salat min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' gitu kan. Kalau udah diseru di hari Jumat itu datang ya. Kita datang itu karena dipanggil oleh Allah. Nah, pengenalan terhadap Allah ini penting ya. Kenapa ada ayat yang menyatakan ala bi dzikrillah tatma'innul qulub? Kenapa? Ketahuilah dengan zikrullah hati menjadi tenang. Ada yang ngadu pada saya, Ustaz, saya sudah zikir, la ilaha illallah, saya sudah zikir, subhanallah, saya sudah zikir, Allah Akbar. Hati saya masih gelisah katanya. Nah, kenapa tuh kira-kira? Kenapa Pak? Kira-kira? Saya udah zikir panjang, saya masih gelisah juga. Kenapa kira-kira? Nggak yakin ya. Nggak yakin. Ya betul ya, nggak yakin. Kenapa nggak yakin? Karena belum mengenal Allah dengan benar. Zikir itu dalam Al-Quran lebih banyak artinya sebetulnya pelajaran atau pemahaman. Dalam surah Abasa misalnya disebut ya kan, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, itu ada kalla innaha tadhkirah faman syaa dzakarah. Jangan begitu, sesungguhnya Quran ini adalah tadhkirah, kitab yang penuh dengan pelajaran, dari kata zikir itu ya. Faman syaa dzakarah, siapa yang mau dia bisa mengambil pelajaran dari situ. Zikrullah itu artinya mengenal Allah, memahami Allah dengan benar. Kenapa kita bisa tenang dengan zikrullah? Karena kita tahu, misalnya nih ada ayat dalam surah Fussilat, surah ke-41 itu, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Kalau engkau diganggu oleh setan dengan satu gangguan, hendaknya berlindung kepada Allah. Maka berlindunglah kepada Allah. Innahu huwas samiul alim. Sungguhnya dia Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi misalnya kita di tempat yang sepi, diganggu setan misalnya gitu ya, maka berlindunglah pada Allah. Bacalah ta'awudz dengan benar dan yakinlah bahwa Allah mendengar permohonan perlindungan kita itu. Dimanapun kita berada, Allah mendengarnya. Dan dia maha tahu ya. Sehingga ya kalau baca ta'awudznya juga nggak yakin, kata Bapak tadi, karena nggak mengenal Allah dengan baik, dia pikir Allah nggak dengar dia. Kan banyak orang yang dengan salahnya menyatakan mudah-mudahan Tuhan mendengar doa kita. Ya pasti didengar dong. Bagaimana ente ngomong mudah-mudahan Tuhan mendengar? Udah pasti Allah dengar. Maksudnya mudah-mudahan dikabul. Salah lagi tuh ya. Kabul itu artinya kabul artinya diterima. Kabul itu ya. Ijab aja mikir, ijab kabul gitu. Ijab itu diserahkan. Jadi doa itu diijabah. Kabul itu doanya diterima oleh Allah. Setelah diterima baru kemudian diijabah, diberikan apa yang diminta itu. Asal doa kita baik pasti dikabul oleh Allah. Kalau doanya jelek nggak dikabul, itu nggak bakalan diterima. Diterima aja enggak, bagaimana mau dikasih gitu ya. Doain yang jelek-jelek misalnya, sebel saya sama Pak Sam, mudah-mudahan kena penyakit. Itu doa kayak begini nih diterima pun enggak oleh Allah gitu ya.
Atau imam misalnya, ya Allah jadikanlah saya nabi dan rasul. Lah mana mungkin diterima doa kayak begitu? Allah sudah sebut tidak ada lagi nabi dan rasul ya. Nabi Muhammad itu adalah khataman nabiyyin. Jadi diterima aja enggak, bagaimana mau diijabah. Tapi kalau kita doa yang baik, Rabbana gfir lana dzunubana, ya Tuhan ampunilah dosa-dosa kami. Nah itu baik itu, diterima oleh Allah doanya. Diijabah enggak? Nah ntar dulu, kalau soal diijabah ini syarat dan kondisi berlaku gitu ya. Allahumma rzuqni, ya Allah berilah kami rezeki. Atau doa belajar ya, Rabbi zidni ilman, ya Tuhan tambahkanlah ilmu bagi kami. Warzuqni fahman, rezekikanlah pada kami pemahaman. Diterima nggak doa kayak begini? Dikobul nggak doa kayak gini? Insya Allah pasti dikobul. Tapi diijabah nggak? Nah ya, apakah sejak baca doa Rabbi zidni ilman langsung ilmu kita nambah? Syarat dan kondisi berlaku. Apa syarat dan kondisinya? Ada tuntutan dari doa itu. Kalau ente Rabbi zidni ilman, Allah balik nanya, belajarnya kapan? Nah gitu ya. Ya Allah tambahkanlah ilmu. Ya belajarnya kapan? Bagaimana mau Allah tambahin ilmu kalau belajar aja nggak mau? Bagaimana Allah mau tambahkan keimanan kalau ngaji aja nggak mau? Ya. Minta apa lagi misalnya? Minta kesehatan, ya. Ya Allah berikanlah kesehatan padaku. Diterima nggak kira-kira doa kayak gini? Diterima karena baik, diterima. Diijabah nggak? Syarat dan kondisi berlaku. Ente minta kesehatan, ya jaga dong kesehatan, jangan dirusak. Minta kesehatan tapi ngerokok terus, itu ngerusak itu. Biarin, biar tersinggung yang ngerokok. Bukan hanya ngerusak diri dia, ngerusak orang lain di sekitarnya. Ya apa enggak? Lain kali kalau mau ngerokok, bawa kantong kresek, taruh kepalanya di dalam, ngerokok situ biar dia sendiri yang rusak, jangan orang lain kena juga ya. Nah jadi biarin, saya nggak bosan nyinggung orang yang rokok. Orang yang iklan rokok aja nggak bosan, masa saya bosan ya? Ya nggak Pak Sam ya. Baik ya, saya lanjutkan lagi. Jadi sekali lagi ya, ini mengenalkan Allah dengan benar kepada umatnya. Begitu ya. Doa dalam Islam itu bukan mantra-mantra, bukan hong wilaheng boom, nggak ada kayak begitu ya. Kita minta, ya Allah bebaskanlah kami dari penjajah. Dulu zaman Belanda, apa yang Allah tuntut? Ya perang dong. Mas penjajah mau pergi begitu aja? Nggak mungkin. Tapi perang belum tentu menang. Ya perang aja, nanti Allah yang bantu gitu kan. Nah itu akhirnya ya sudah ya silakan. Nah jadi semua ada apa namanya syaratnya kemudian, dan kita harus paham, makin kenceng doa kita makin kenceng tendangannya dari Allah itu supaya kita lebih serius lagi. Ya Allah jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh dan solihat. Ah itu apa tendangannya coba kira-kira Bu? Ya kita disuruh untuk mendidik mereka jadi anak yang soleh dan solihat, ya enggak? Kita doa-doa begitu tapi kita nggak pernah mau didik anak kita dengan benar. Ini gimana? Akhirnya disamber sama setan semua. Setan itu bisa masuk dari gadget sekarang, ya nggak? Kita nggak hati-hati, dari sini anak kita dirusak. Kita kasih aja nggak ngerti, ya kesian biar dia nggak nangis, disamber setan dari situ, betul nggak? Ya, maka hati-hati ya, kita harus paham. Nah, dengan mengenal Allah dengan benar, maka kita menjadi lebih tenang. Allah nggak mungkin nggak mendengar doa kita yang baik. Hanya saja Allah lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Kadang-kadang permintaan kita itu ternyata nggak baik buat kita gitu, ya. Dalam surah Al-Isra disebut itu, surah 17 itu, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kanal insanu ajula. Dan manusia tuh kalau berdoa meminta pada Allah tentang keburukan, begitu ngototnya kayak dia minta soal kebaikan. Dan betul-betul manusia itu terburu-buru sifatnya. Nah ya, maunya sekarang-sekarang juga. Berapa banyak yang berdoa pada Allah meminta supaya penjajah itu dulu disingkirkan dari bumi Nusantara ini.
Berapa lama kemudian akhirnya baru Allah ijabah itu semua. Kadang-kadang kita nggak sabar kan, maunya sekarang juga, kayak makan cabai langsung dimakan langsung pedes gitu ya. Ini nggak begitu ya. Banyak hal yang kemudian pertimbangan Allah itu jauh lebih baik daripada apa yang kita inginkan. Kita pengen A, B, C, D, padahal Allah tahu itu nggak baik. Maka bukannya tidak diijabah, cuma diganti dengan yang lebih baik. No, lihat itu ya. Diganti dengan yang lebih baik gitu. Nah, karena itu dengan kita mengenal Allah dengan benar, ya, ini tugas Nabi Rasul itu diantaranya adalah mengenalkan Allah dengan benar supaya kita jadi tenang hidup ini. Banyak masalah, banyak tantangan, banyak dan lain-lain. Makin ke depan makin sulit didik anak zaman sekarang misalnya. Tetapi selama Allah membantu kita, maka insya Allah ya anak cucu kita pun akan terjaga semua dalam keimanan. Nah, itu yang membuat kita menjadi lebih tenang. Tapi tenang itu bukan kemudian gak peduli ya. Udah tenang lah ntar Allah yang ngurus. Enggak, Nabi nyuruh ikat dulu kudanya baru tawakal gitu ya. Jadi usahanya harus maksimal. Kenapa itu motor nggak dikunci? Biarin Allah yang jaga. Gimana kayak gitu? Jadi kunci di apa semua digembok kalau perlu, itu aja masih bisa kemalingan. Tapi kita usaha dulu maksimal. Baru kemudian kita berharap kepada Allah. Bagaimana kita berharap pada Allah kalau apa yang bisa kita lakukan aja kita nggak lakukan? Terus bagaimana kita kemudian biarin aja lah penjajah nih, kalau Allah mau biar Allah usir, kalau enggak ya terserah Allah deh. Enggak begitu ya. Kita maksimal usaha baru kemudian berharap pada Allah, dan apapun hasilnya kita tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian juga ya kemarin kita telah membahas mengenai kabar gembira ini ya, bahwa Allah itu asy-syakur, maha mensyukuri. Sedikit saja amal baik kita Allah syukuri dengan begitu banyak kebaikan. Satu kebaikan Allah balas dengan 10 kebaikan. Kita kan udah pernah dengar hadis ya tentang siapa orang yang saum Ramadan kemudian ditambah lagi dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti puasa setahun penuh. Jadi pahalanya itu pahala puasa setahun penuh. Dikiranya 6 hari puasa Syawal itu ganjarannya adalah puasa setahun. Bukan begitu sebetulnya ya. Puasa kita adalah sebulan Ramadan itu. Maka dalam surah Al-An'am disebut manja bil hasanat falahu asyru amthaliha. Siapa datang membawa kebaikan, Allah akan balas 10 kali lipat. Satu bulan dibalas 10 kali. Berarti berapa bulan? 10 bulan. Kita puasa sebulan Ramadan dibalas 10 bulan pahalanya. Lalu ditambah 6 hari bulan Syawal. 6 hari dibalas berapa hari? 10 kali berapa? 60 hari. 60 hari itu berapa bulan? 2 bulan. Jadi 10 bulan tambah 2 bulan sama dengan setahun. Gitu ya. Ramadan nggak diselesaiin, puasa 6 hari pengen dapat setahun. Ini nggak bener deh ya. Ya selesaiin, kalau misalnya bolong ya ditutup dulu gitu ya. Nah, para jamaah sekalian, Allah akan membalas bahkan dalam banyak ayat sampai 700 kali lipat. 7 itu sebetulnya kata apa ya? Bilangan yang sangat banyak. Kayak misalnya Pak Syam misalnya, kenapa terlambat datang ke pengajian? Aduh ini Ustadz, saya karena ini kena macet. Wah udah deh Pak Syam, jangan pakai 1001 alasan. Nah itu ya, kita sering ngomong 1001. Emang ada 1001 ya? Enggak tuh ya, cuma itu untuk menunjukkan jangan banyak alasan. Nah kalau dalam bahasa Arab itu angka 7 yang begitu, bukan 1001 ya, tapi angka 7 ya. Maka 700 itu menandakan suatu angka yang sangat banyak ya. Nah begitulah balasan dari Allah atas setiap kebaikan yang kita berikan, setiap infak yang kita keluarkan ya. Seperti tumbuh-tumbuhan dalam Al-Quran disebut begitu, terus tumbuh lagi, ada lagi dan seterusnya. Kemudian diantaranya lagi adalah setiap kebaikan itu baru kita niatkan saja sudah dicatat oleh Allah ya. Allah sudah memerintahkan malaikat untuk mencatat. Tapi kalau keburukan belum dicatat kalau baru niat. Kalau dia laksanakan baru dicatat. Jadi kalau kebaikan itu 2 kali dicatatnya. Waktu dia niat dan ketika dia lakukan nanti.
Apalagi ketika kita meninggal, maka semua keburukan kita berhenti. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Dan jadikanlah kematianku ini ya Allah menjadi istirahatnya dari segala keburukan. Jadi segala keburukan kita berhenti, argometer dosanya stop, nggak lagi jalan kalau kita sudah meninggal. Tetapi argometer kebaikan masih jalan tuh, ya. Masih ada 3 yang jalan ketika kita meninggal, yaitu sedekah yang jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Ini masih jalan walaupun kita sudah meninggal, ya. Maka itulah kebaikan atau kegembiraan yang kemudian diberikan kepada kita, di samping berbagai kegembiraan lain, yaitu Quran ini adalah resep dari Allah untuk hidup bahagia. Kalau hidup kita susah, pasam hidupnya gimana kira-kira, Pak? Susah. Resepnya ini gitu ya. Allah itu maha dokter, ya, yang memberikan resep. Tapi sebagaimana resep yang dikasih oleh dokter, ya resep itu bukan cuma buat dibaca-baca. Bapak ke dokter, sakit, dikasih obat, dikasih resep, ya. Terus resepnya dibaca-baca doang gitu. Apa sembuh penyakitnya? Ya nggak mungkin, ya. Ya ke apotik, ditebus, diminum sesuai itu. Begitu juga Al-Quran. Ini resep dari maha dokter. Gimana caranya? Dibaca, dipahami, dikerjain. Baru kemudian penyakitnya itu sembuh. Begitu, ya. Jadi kemudian lucu ketika Quran dibaca terus menerus, tapi nggak dipahami dan nggak dilaksanakan isinya. Kan dapat pahala? Iya dapat pahala, tapi bukan begitu maksud Quran diturunkan. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran ini adalah petunjuk. Yang namanya petunjuk terus dipahami dong, ya. Kita beli HP baru misalnya, ada petunjuknya, ya dibaca itu gimana caranya. Kalau enggak kacau nanti, ya. Kita beli mobil juga dapat manual booknya, kita apa saja ada. Nah, maka ini petunjuk dari Allah supaya kita hidupnya bahagia. Pahami, ya, lewat pengajian-pengajian seperti ini adalah cara kita untuk memahami apa sih yang Allah suruh nih, bagaimana sih caranya kalau kita ketemu masalah, bagaimana caranya, dan seterusnya. Ada semua di sini, ya. Bukan hanya itu, bahkan Quran ini adalah resep dalam membangun sebuah peradaban yang seperti Allah kehendaki, yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah, dan bertahan peradaban itu lebih dari 1000 tahun. Tanpa Quran, peradaban yang dibangun itu adalah peradaban yang penuh dengan kezoliman. Pasti ada banyak orang yang terzolimi dalam peradaban tersebut. Maka ini menjadi penting, ya. Quran itu bukan cuma kitab buat individu, tapi kitab untuk diterapkan di masyarakat kita. Fiha kutubun qayyimah. Di dalamnya dari petunjuk Rasul itu kutubun qayyimah. Ada kitab yang bisa ditegakkan. Jadi bukan cuma dibaca-baca, tapi ditegakkan di masyarakat, di dalam diri kita, di keluarga kita, dan di masyarakat kita. Ditegakkan Quran itu. Baru kemudian turun berkah Allah dari langit dan dari bumi. Nah, berita gembira. Sekarang masuk yang kedua, ya. Selain basyiron juga nadhiron, ya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu bukan hanya mubasyiron tapi juga mundziran, ya, nadir, ya, nadir itu pemberi peringatan, nadhiran, pemberi peringatan. Kalau peringatan ini kira-kira bagaimana? Soal baik atau soal buruk? Iya, ya. Satu tentang kebaikan, berita gembira, satu tentang tapi dikasih peringatan supaya kita jangan terjebak dalam keburukan itu. Ya, awas, di sana banjir misalnya gitu, ya. Awas, di sini ada pohon rubuh misalnya. Oh, ya udah, kita nggak lewat situ karena macet. Dulu kan kalau zaman belum ada apa namanya map atau waze itu, ya, kan kita sering kejebak macet. Wah, ini macet, wah ini hindari sini. Itu petunjuk, ya, informasinya ada, peringatannya ada, ya. Ada razia misalnya maka dihindari, ya itu ada semua di aplikasi-aplikasi sekarang begitu, ya. Nah, Nabi Muhammad SAW adalah nadhiran, pemberi peringatan. Nah, ya, berarti ada keburukan-keburukan yang kita diperingatkan. Apa misalnya? Yang pertama, yang paling sering kita abaikan itu, ya, adalah tentang siksa atau akibat buruk dari perbuatan buruk yang kita kerjakan.
Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Tadi saya baca begitu hamdalah di awal ya. Dan kita berlindung kepada Allah min syururi anfusina, dari keburukan atau kejahatan diri kita sendiri. Kita mungkin punya kebiasaan jelek, pikiran jelek dan lain-lain, ucapan yang jelek. Maka kita berlindung pada Allah supaya kita nggak sampai masuk ke situ, supaya pikiran kita ini dibersihkan juga, supaya ucapan kita ini terjaga dan lain-lain. Tetapi andai kita kemudian terlanjur berbuat yang jelek, punya pikiran jelek, keluar ucapan jelek, wa min sayyiati a'malina, dan kita juga berlindung kepada Allah dari keburukan amal kita. Artinya ada akibat buruk dari perbuatan tersebut yang mengincar kita. Kalau terlanjur nggak sengaja, misalnya kita marah pada anak, lalu anaknya ditempeleng misalnya, itu buruk apa enggak? Buruk. Apa akibatnya coba? Apa akibat buruk dari itu? Itu bisa menimbulkan dendam pada anak kita, ya enggak? Bisa menimbulkan, dan Rasul melarang itu, nggak boleh begitu ya. Apalagi cuma untuk hal-hal yang sepele, jangan. Nah, bagaimana juga ke orang lain? Kita marah ke orang lain, memaki-maki, dasar Pak Sam ini, wah keluar semua, kebun binatang dan lain-lain. Kira-kira bagaimana coba akibatnya? Ya, maka dilarang oleh Rasulullah tuh ya. Quran juga melarang, jangan suka memanggil orang pakai panggilan yang buruk. Rasul melarang kita la taghdab walakal jannah, jangan suka melampiaskan marah, bagimu akan surga nanti kalau kita mampu tidak melampiaskan rasa marah itu. Bukan nggak boleh marah, tapi nggak boleh melampiaskan kemarahan itu ya. Beda kan antara marah yang basi perasaan dengan melampiaskannya. Nabi pun marah pernah, tapi Nabi nggak pernah melampiaskannya jadi kata-kata kotor begitu misalnya ya. Sekarang kan lagi ngetren nih, pemimpin kerjanya maki-maki mulu. Wah, viral di mana-mana kan. Dikit-dikit maki-maki, dikit-dikit maki-maki. Aduh, enggak begitu ya. Itu enggak dianjurkan, apalagi dia seorang pemimpin ya. Marah boleh, tegas boleh, negur boleh. Tapi kalau negur, kalau perlu panggil sini. Panggil di kamar situ, ditegur di situ. Jangan di depan orang, nanti akan menyebabkan banyak hal yang akan menjadi akibat buruk dari perbuatan buruk kita itu. Apalagi yang ngerokok tadi, ya nggak? Wah, itu udah nggak usah diceritain deh ya. Aduh, akibat buruk itu di rokoknya aja ada peringatan itu ya. Sayang ketika mau merokok pada nggak bisa baca semua tiba-tiba ya. Ada peringatannya banyak bener tuh, akibat buruk dari itu ya. Aduh, tapi kan hukumnya makruh, Ustaz. Kata siapa makruh ya? Kalau aja di rokok itu ada satu saja zat yang bergizi gitu ya, vitamin kayak apa kayak, saya mungkin bilang makruh. Nggak ada, 3000 racun ada di situ semua, nggak ada satupun gizi. Ya udah pastilah itu keburukan semua isinya ya. Nah, bukan hanya buat diri kita, tapi buat orang lain ya. Istri nggak ngerokok kena juga, dia yang kanker paru-paru, naudzubillah tsumma naudzubillah. Banyak kejadian begitu. Istri nggak ngerokok tapi kena kanker paru-paru. Kenapa? Disemprotin terus oleh suaminya. Anak di dalam kandungan nggak bisa kabur itu, kena juga ya. Jadi aduh, naudzubillah. Udahlah, stop lah, nggak usah ngerokok lagi. Nah oke ya, saya lanjut lagi. Akibat buruk ini sering kita sebut sebagai dosa. Kadang-kadang ya kita sebut sebagai dosa. Sebetulnya bukan itu ya. Dosa itu catatan, pahala catatan. Balasannya itu ada dua sebetulnya, di dunia dan di akhirat. Ya kalau yang di akhirat sudah jelas ya, tapi siksa itu, balasan itu, akibat buruk itu dua kali sebetulnya, di dunia dan di akhirat ya. Maka dalam Quran banyak sekali disebutkan tentang siksa, dua kali siksa itu di dunia dan di akhirat. Saya ambil contoh. Misalnya surah Al-Furqan, surah ke-25 ya. Mulai ayat 68 dan seterusnya itu ya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Itu ke bawah itu ada lagi tentang ciri-ciri orang yang disebut oleh Allah sebagai ibadur rahman. Hamba Allah yang penyayang itu adalah orang-orang yang apabila dia berjalan dia rendah hati dan seterusnya. Lalu disebut sini walladzina
la tad'una ma'allahi walladzina la tad'una ma'allahi ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wala yaznun walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang yang ibadur rahman itu orang yang la yad'una ma'allahi ilahan akhar, tidak pernah berdoa, tidak pernah meminta kepada selain Allah, kepada ilah manapun. Artinya tauhidnya lempeng, nggak ada syirik, ya. Dia kalau minta berdoa selalu kepada Allah dengan benar. Alladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Dan dia tidak pernah membunuh jiwa orang kecuali dengan alasan yang benar. Ini dosa pertama, dosa syirik. Dosa kedua, dosa pembunuhan. Wala yaznun, dosa ketiga dosa zina. Disebut 3 dosa besar sini: syirik, membunuh, berzina. 3 dosa besar. Wa may yaf'al dzalik, siapa orang yang melakukan salah satu, salah 2 atau 3-tiganya itu, syirik, membunuh, berzina. Wa may yaf'al dzalik yalqa athaman. Nah, ini istilahnya athaman, ya. Siapa orang yang berbuat salah satu, salah 2 atau 3-tiganya diborong, yalqa athaman. Yalqa itu liqa. Liqa itu kayak kita sekarang ini, bertemu, berjumpa. Yalqa athaman, dia akan berjumpa dengan athaman. Athaman itu sering diterjemahkan dosa, padahal bukan. Maksudnya akibat buruk dari keburukannya itu. Dia akan menemui, dia akan mendapati, dia akan kena dengan akibat buruk dari perbuatan buruknya itu. Bapak Ibu sekalian, ada perbuatan-perbuatan dosa yang cepat sekali azabnya itu datang kepada kita. Ada yang agak lambat, ya, tapi banyak juga yang cepat. Yang cepat itu yang mana? Yang dosa-dosa besar itu. Di sini disebut syirik. Siapa orang melakukan syirik itu cepat sekali kena kepada hidupnya. Apalagi membunuh, apalagi terus berbohong setelah membunuh, bikin skenario palsu, udah tambah-tambah lagi tuh, ya. Kemudian berzina, awas nih, ya, anak-anak muda pada banyak yang kena dosa perzinahan ini, ya, zaman sekarang. Bahkan sudah dianggap wajar, bahkan karena selebriti banyak yang berzina terang-terangan. Oh, saya pernah kumpul kebo dengan si anu, bangga masuk berita viral. Ini udah rusak ini, harusnya dia malu nyebut begitu. Kemana standar rasa malu dalam masyarakat kita sekarang? Ada lagi, dosa apa lagi? Durhaka pada orang tua. Itu disebut biasanya setelah Allah, ya. Jangan kemudian syirik pada Allah dan jangan durhaka pada orang tua. Itu sering disebut berdampingan untuk menunjukkan ini dosa besar. Siapa orang melakukan itu, dia akan cepat sekali mendapat akibat buruk dari perbuatan buruknya. Kadang-kadang orang di luar Islam, ya. Kadang-kadang orang di luar Islam menyebutnya sebagai hukum karma, begitu, ya. Di Bali itu terkenal tuh, ya. Kalau piara sapi di sana aman. Kadang-kadang dilepas begitu aja di kebun, nggak pernah ada yang hilang. Kenapa? Karena orang Bali takut dengan hukum karma. Karma itu kalau mencuri dia akan mendapat akibat. Apalagi yang dicuri sapi, hewan yang dianggap suci, gitu, ya. Itu mirip kayak nyolong kenceleng masjid gitu. Udah nyolong kenceleng masjid pula yang dicolong, ya. Aduh, itu udah double deh itu, ya. Jadi mereka nggak berani, ya. Nah, karena itu hukum karma ini, ya, disebut oleh mereka begitu. Sebetulnya dalam Islam ini dikenal, tapi bukan karma begitu maksudnya, ya. Tetapi apa yang engkau laksanakan itu yang engkau tuai, ya. Jadi siapa orang yang berbuat buruk, maka keburukan itu akan menimpa dirinya sendiri. Itu maksudnya, ya. Hukum tabur tuai. Apa yang dia tabur itu yang dia tuai. Kalau dia menabur kebaikan, dia akan menuai kebaikan. Kalau dia menabur keburukan, dia akan menuai keburukan. Ya, jadi sekali lagi ini menjadi penting, ya. Banyak orang yang kemudian berprinsip nggak apa-apa, dosa nggak bejendol. Pernah nggak dengar kayak gitu dulu?
Dia pikir kalau misalnya khotib lagi khutbah, lalu dia ngobrol di belakang situ, padahal Rasulullah larang itu. Dilarang oleh Rasulullah itu dengan tegas ya. Siapa orang yang bicara yaqulu li sahibi, bicara pada temannya, wal imamu yakhutub, padahal imam sedang berkhutbah, faqad lagaut, sia-sia, enggak dapat pahala Jumatan. Padahal dia cuma menyebut, dalam hadis itu disebutnya ansyid, begitu doang. Syut itu ngelarang orang berisik. Jadi ada orang berisik nih, itu saja disebut faqad lagut, Jumatnya sia-sia. Nah, apalagi yang berisik gitu, khotib lagi khutbah, imam lagi khutbah, dia berisik, suara tanpa kata itu kena, maka langsung Jumatnya hilang pahalanya. Ayo coba ya, kita nih ngobrol sono sini nggak peduli, udah dengerin kagak, ngobrol terus. Ada yang kagak ngobrol tapi asik main, ya kelihatannya tenang, nggak ngomong, kan nggak ngomong Ustadz, ya, tetap aja maksudnya itu disuruh dengerin. Kalau nggak mau dengerin, keluar deh dari masjid sekalian. Iya apa enggak? Satu kata aja, itu aja dilarang. Ansyid itu begitu artinya, suara tanpa kata. Bapak Ibu sekalian, jadi sekali lagi ya, ada akibat buruk yang kadang-kadang kita nggak peduli karena kita nggak ngerasa ada akibatnya. Kita asik saja melanggar, kita pikir nggak ada akibatnya, nggak apa-apa kok, tenang-tenang aja kok ya. Kalau anak kecil dulu bilang dosa nggak bejendol, kata. Siapa bilang dosa nggak bejendol? Bukan hanya bejendol ente, babak belur. Kalau kemudian datang akibat buruk itu. Namun memang kadang-kadang Allah itu menahan dulu akibat buruk itu karena Allah sayang. Ini dilihat tidak sama Allah nih, Pak Syam ini udah berapa kali melanggar misalnya ya, tapi nggak langsung dihukum. Karena Allah pingin Pak Syam itu sadar. Kadang-kadang teguran itu halus kecil. Ya, anak kecil misalnya nih ya, naik-naik di lemari di rumah kita. Nah, jangan naik-naik nanti jatuh, kan begitu Bu ya? Ya, dia turun. Ibunya meleng naik lagi. Ini anak dibilangin kok turun. Udah mulai suaranya tinggi. Kita meleng naik lagi. Akhirnya diapain? Hei, jangan naik-naik terus, turun. Udah ini naik lagi Bu, kita cubit. Dibilangin nggak ngerti juga nih, ya nggak? Kita meleng naik lagi. Akhirnya lemarinya rubuh, gubrak. Nah, kalau sudah begitu gimana? Apa ya kita begitu tulinya, begitu budeknya kita ini ditegur oleh Allah dengan halus, nggak denger juga. Dan kita terus saja melakukan kesalahan itu diulang-ulang. Demi Allah Bu, Pak, ya Allah tidak akan menghukum kita kalau kita baru sekali melakukan kesalahan. Enggak. Allah akan tegur kita, kadang-kadang lewat lisan para khotib, para ustadz dan lain-lain di sini. Kadang-kadang lewat musibah yang kita alami, kadang-kadang lewat sakit yang kita rasakan. Itu semua sebetulnya adalah teguran-teguran supaya kita nggak mengulang. Kenapa? Karena kalau misalnya keburukan yang besar itu kemudian datang, akibatnya mengerikan gitu ya. Karena itu berkali-kali kemudian diperingatkan. Ya. Namun kebanyakan ada juga orang yang begitu ndablek kata orang Jawa itu ya. Apa itu ndablek? Begitu ndableknya sampai dikasih tahu berkali-kali nggak bisa juga ya. Diulang lagi tanpa rasa bersalah sedikit pun. Ya. Nggak malu-malu ya, berbuat syirik diulang lagi. Saya tadi baca juga dalam surah Al-Jin itu wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahadan. Sesungguhnya masjid-masjid itu punya Allah, janganlah kalian menyembah siapapun sesuatu pun di dalamnya kecuali hanya menyembah Allah. Kebayang nggak Bapak Ibu? Ada nggak orang datang ke masjid mau menyembah selain Allah? Ada nggak? Tapi ayat ini bunyinya begitu, jangan menyembah sesuatu pun di dalamnya. Kira-kira kenapa ada ayat begini modelnya? Kenapa Pak? Pikir deh coba ya. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahadan. Karena ada orang yang begitu ndableknya, saya bilang ndablek begitu ya. Dia ke masjid membawa ilah selain Allah.
Iya, dia syirik, membawa ilah. Kenapa? Ya contohnya berhala. Kalau zaman dulu berhala itu kan gede-gede, patung-patung yang ditaruh di Ka'bah. Zaman sekarang segalanya lebih kecil-kecil gitu. Menyusut semua ya. HP zaman awal dulu gede-gede, sekarang menyusut kecil-kecil semua ya. Begitu juga berhala ya. Apa sih berhala itu? Dalam surah Asy-Syu'ara dijelaskan tuh ya, ketika Nabi Ibrahim menyebutkan berhala itu yang kalau kita berdoa padanya dia nggak dengar gitu ya. Benda mati, nggak bisa dengar, nggak punya manfaat, nggak bikin mudorot, nggak ada sama sekali. Tapi diyakini begitu. Nah, sekarang berhala kecil-kecil, dikantongin bisa ya. Isinya adalah tulisan-tulisan bahasa Arab yang dijadiin jimat, dikantongin. Kalau saya ngantongin ini ikut pilkada insya Allah menang. Wah, kayak gitu tuh ya, jimat-jimat kayak begitu. Atau dalam bentuk cincin, setiap saya pakai ini Ustadz, alhamdulillah saya nggak pernah sakit lagi. Wah itu ya, kalau saya ngomong didengerin katanya. Ya iyalah, ente pejabat nggak dengerin gimana, tapi dia meyakini. Dan itu semua berhala-berhala itu dia bawa ke masjid. Coba ketika dia Allahu Akbar, dia pakai semua berhala itu. Bagaimana Allah nggak marah coba? Ini mirip seperti bapak-bapak ini, misal saya nggak ibu-ibu, bapak-bapak selingkuh ya, tahu Pak selingkuh ya, punya selingkuhan dan selingkuhannya dibawa ke depan istri. Apa nggak digaplok gitu ya? Ini denger ini selingkuh aja istri marah, apalagi dibawa ke depan istri, dipamerin pula, dirujak gitu sudah ya. Ini nggak ada. Kalau begini cepat paham deh. Bagaimana menghadap Allah tapi kemudian membawa Tuhan-Tuhan selain Allah. Maka Allah menyebut wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan kalian bawa ilah yang lain dong. Yang benar aja ya. Nah, maka akibat buruk itu banyak sekali ya. Dan bukan hanya di akhirat tetapi di dunia. Banyak sekali disebut dalam ayat ini ya, bahwa siksa itu datangnya 2 kali, di dunia dan di akhirat. Kita juga minta kebaikan juga di dunia dan di akhirat. Sama seperti pahala ya. Ayat dalam surah Al-Furqan tadi disebut yalqa asaman, dia akan mendapati, akan menemui akibat buruk dari perbuatan buruknya itu. Di mana? Di dunia. Dari mana taunya ini di dunia? Karena ayat selanjutnya menyebutkan yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah wa yakhludu fihi muhana. Berlipat ganda lagi azabnya di hari kiamat nanti, dan dia akan dilempar ke neraka dalam kondisi terhina. Itu di akhirat. Di dunia yalqa athaman, dia akan menemui akibat buruk dari perbuatan buruknya itu ya, jadi ini akan terjadi. Kita diperingatkan oleh Rasulullah, jangan sampai dilanggar, jangan nganggap enteng dosa, jangan nganggap enteng. Orang boleh nggak tahu, Allah tahu. Maka dalam surah Ibrahim tadi saya baca, ini ada surah ke-14 ayat terakhir, bukan ayat terakhir, ayat ke-42. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Wala tahsabannallahu ghafilan amma ta'malu zalimun. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Jangan kalian mengira Allah itu ghafilan, lalai, amma ya'malu zalimun. Jangan kalian kira Allah itu lalai terhadap perbuatan orang yang zalim itu. Kadang-kadang kita kan, itu dia tiap hari korupsi, pembunuhan juga dia tutup-tutupin, padahal dia yang bunuh tapi ditutup-tutupin, bikin skenario ini itu. Kok lenggang kangkung aja hidupnya aman-aman aja gitu ya. Ya, maka Allah kasih tahu dalam ayat ini, jangan kalian kira Allah itu lalai terhadap perbuatan orang-orang zalim itu. Sesungguhnya dia sengaja, Allah itu sengaja mengakhirkan, entar sekalian dirapel gitu ya. Entar sekalian dirapel. Soalnya begini loh Bu, Pak ya, kalau bagi kita orang Islam, semua akibat buruk dari perbuatan buruk kita itu sesungguhnya mengurangi dosa. Ya, Bapak Ibu sakit misalnya, maka kemudian muhasabah, aduh ya Allah ampunin, ingat dosa kita apa. Nah dengan sakit itu Allah hendak mengurangi, sebab Allah itu maha pengampun, maha penyayang bagi orang Islam itu ya. Kenapa?
Harusnya kalau ente berbuat salah, ente minta ampun ke hadapan Allah. Tapi kadang-kadang karena udah terlalu kebiasaan salahnya, kita nggak merasa itu salah. Ngobrol aja hari Jumat misalnya, udah khotib udah naik, masih ngerokok di luar, kagak masuk-masuk gitu kan. Rokok lagi gitu, biarin Pak, biar. Masih aja begitu kan. Dikit lagi nih, khotib udah khotbah kedua, belum masuk juga coba. Ini bagaimana coba? Karena dianggap biasa, nggak dianggap salah ya, nggak dianggap. Saya kalau jadi khotib, saya lihat ada yang begitu, saya tegur itu langsung ya. Masuk tuh, masuk mas. Udah mau selesai khutbahnya nih gitu ya. Tapi di sini mah nggak ada, saya lihat mantep-mantep di sini. Ya, nah karena terlalu terbiasa kita nggak nganggap itu dosa, maka kita. Tapi karena Allah baik, maka Allah kasih kita musibah, sakit. Dan dengan itu kalau kita ikhlas, kalau kita sadar, Allah ampuni dosa-dosa kita tanpa kita minta ampun. Baik nggak tuh Allah coba ya? Dengan kita beramal, Allah ampunin lagi dosa-dosa kita. Kalau masih kurang bersih juga, nanti sakratul mautnya dibikin sakit. Supaya menghadap Allah tuh bersih. Tapi orang kafir, orang zolim, sama Allah nggak dikasih kesempatan itu. Udah biarin aja, nggak usah dikurangin. Biar ntar sekalian dihantam sekalian, gitu. Ya. Biar ntar sekalian dirapel di akhirat. Sesungguhnya Allah mengakhirkan sampai nanti ada masa di mana mata itu terbelalak karena nggak tahan melihat akibatnya. Begitu dalam ayat ini. Jadi nggak usahlah kita mikir, oh dia bikin dosa kok tenang-tenang aja, dia korupsi nggak ketahuan KPK lenggang kangkung aja, kekayaannya 7 turunan, 8 tanjakan misalnya, ya saking kayanya gitu kan. Nggak usah begitu ya. Tapi peringatan ini buat kita, takutlah kita pada siksa. Nah ini salah satu peringatan yang Rasul berikan ya. Udah jam 5:30 ya. Kita akhiri ya, ini masih ada beberapa peringatan, insya Allah kita sambung lagi. Peringatan-peringatan yang penting, bahkan nanti ada yang akan sangat penting sekali yang berkaitan dengan adanya musuh yang mengincar kita. Dan dia tidak kenal lelah, bukan hanya mengincar kita, tapi juga mengincar anak cucu kita. Dan itulah salah satu peringatan yang Rasul bawa supaya kita kemudian memahami dan mampu terhindar darinya. Saya akhiri ya, sebagaimana biasa ya. Ada tanya jawab nggak? Ada yang perlu ditanya? Cukup? Ya baik. Kalau masih mau ada pertanyaan mungkin setelah ini nanti. Saya tutup dulu. Mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi dan semoga dengan memahami ini kita bisa lebih mengenal Rasulullah, memahami risalahnya. Dengan begitu kita bisa memenuhi janji sumpah kita dalam 2 kalimat syahadat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.